Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wawan Nurdiansah, dosen D3 Manajemen Politeknik Studi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2025 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Yang terhormat kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART 2025, khususnya kepada Direktorat SDM Kemdikti-Saintek Republik Indonesia, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Pada perkuliahan manajemen pemasaran ini, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Izinkan saya untuk memberikan gambaran dan deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran ini. Mata kuliah ini diambil pada semester kedua dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah manajemen pemasaran ini berisi tentang yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Yang ketiga, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, menganalisis pasar konsumen. Yang kelima, mengidentifikasi segmen dan target pasar, menciptakan ekuitas merek, membentuk positioning merek. Yang keenam, menghadapi persaingan, menentukan strategi produk, merancang dan mengelola jasa, serta mengembangkan strategi penetapan harga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pemasaran. CPMK yang kedua mampu menjelaskan konsep marketing mix dan product life cycle. CPMK yang ketiga mampu menjelaskan riset pemasaran dan perilaku konsumen. CPMK yang keempat mampu menjelaskan strategi pemasaran, segmenting, targeting, serta positioning. CPMK yang kelima mampu menjelaskan sistem informasi pemasaran dan bentuk-bentuknya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran ini, CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian, peranan, fungsi, dan filosofi serta strategi manajemen pemasaran. CPMK yang kedua mampu menjelaskan konsep marketing mix dan product life cycle. CPMK yang ketiga mampu menjelaskan riset pemasaran. CPMK yang keempat mampu menjelaskan mengenai perilaku konsumen serta faktor-faktor penentunya. CPMK yang kelima mampu menjelaskan analisis industri dan persiapan serta strategi pemasaran seperti segmenting, targeting, serta positioning. CPMK yang keenam mampu menjelaskan mengenai konsep brand dan ekuitas merek. CPMK yang ketujuh mampu menjelaskan sistem informasi pemasaran dan bentuk-bentuknya. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah delivery, di mana saya akan menyampaikan materi kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang digunakan. Yang pertama adalah dengan textbook, di mana saya akan menjelaskan materi sesuai dengan buku manajemen pemasaran dengan pengarang Philip Kotler dan Keller edisi 12 jilid pertama, dan didukung oleh buku karangan Cinta dari Universitas Brawijaya tahun 2011. Strategi yang kedua yaitu dengan studi kasus, di mana saya akan memberikan studi kasus tertentu berkaitan dengan manajemen pemasaran yang akan didiskusikan bersama di dalam kelas. Metode yang kedua adalah interaction, di mana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui dua cara yang digunakan. Yang pertama, saya akan memaksimalkan di kelas untuk menciptakan komunikasi dua arah, sehingga mahasiswa akan tetap aktif berinteraksi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, dengan adanya WhatsApp group, di mana di WhatsApp group tersebut mahasiswa dapat berinteraksi dengan saya, begitupun sebaliknya, berdiskusi berkaitan dengan hal-hal pemasaran yang saat ini sedang tren. Metode yang ketiga adalah assessment, di mana di awal perkuliahan saya dan mahasiswa akan menyepakati kontrak perkuliahan yang di dalamnya terdapat penilaian.
ada beberapa komponen yang digunakan dalam penilaian mata kuliah manajemen pemasaran ini. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%. Yang kedua adalah formatif atau tugas 20%. Yang ketiga UTS sebesar 35% dan UAS 35%. Sehingga dengan penilaian tersebut mahasiswa dapat mempersiapkan strategi yang mereka gunakan agar di akhir perkuliahan mendapatkan nilai yang maksimal. Berikut saya sampaikan cuplikan mata kuliah pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di hari ini ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya ya. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang manajemen pemasaran, apa itu marketing mix atau bauran pemasaran. Masih ingat ya? Oke, jadi tentunya sebelum kita bahas di hari ini tentang apa itu strategi STP ya, sedikit saya mau flashback dulu. Kira-kira masih ada yang ingat apa itu marketing mix? Ya, Mbak Alma, 4P, nah, masih ingat kan? Iya. Apa aja? Ada produk, terus price, promotion, dan juga place. Oke, place. Masih ingat berarti ya 4P ya, marketing mix atau bauran pemasaran. Produk, price, promotion, dan juga place. Oke, kemudian selain 4P atau marketing mix ya, jadi kan ada istilah 7P. Kalau tadi adalah 4P, ada istilah lain 7P. Apa itu 7P? Mbak Fadia. Produk, price, promotion, place, terus People, proses, sama satunya physical evidence. Oke ya. Jadi di era saat ini ya, pastinya akan mempersiapkan strategi itu ya. Nah, tentunya nanti akan kita bahas lebih jauh tentang strategi dan pentingnya strategi STP itu sendiri. Seperti biasa ya, saya akan absen dulu. Oke, saya absen dulu Mbak Ani Bella. Oke, ada. Kemudian Mbak Anissa. Oke. Kemudian Mbak Marsha. Mbak Devina. Oke. Kemudian Mbak Aura. Hadir. Kemudian Mbak Estri. Kemudian Mbak Fadia. Kemudian Mbak Ines. Mbak Lita. Ada, Pak. Oke. Jadi sudah absen teman-teman semua. Jadi seperti biasa nanti kita akan bahas tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Bisnis yang kompetitif saat ini ya tidak hanya butuh tentang bagaimana tadi ya kualitas produk itu harus terjaga, tapi juga harus bisa ada upaya perusahaan untuk melakukan strategi. Iya. Nah, strategi ini supaya lebih efektif ya. Dari produk, price, place ya, itu yang sudah kita bahas. Kemudian perlu ada upaya ya, sehingga produk ini bisa dikenal ya. Kemudian produk ini sudah benar-benar bisa diterima. Nah, tentunya produk strategi pemasaran STP ini yang akan membantu perusahaan. Apa itu strategi pemasaran STP? Ya, teman-teman semua harus paham bagaimana segmenting ya. Jadi upaya perusahaan dalam hal memberikan stimulus ya, sehingga produk itu bisa sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian targeting juga sampai dengan positioning. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana segmentasi pasar. Nah, jadi sering dengar ya atau pernah dengar ya apa sih segmentasi ya kan? Nah, segmentasi, kemudian bagaimana segmentasi itu peranannya ya. Nah, jadi segmentasi pasar ini adalah proses membagi pasar yang luas ke dalam beberapa kelompok konsumen atau segmen ya, yang memiliki karakteristik, kebutuhan atau perilaku yang serupa, sehingga perusahaan dapat memberikan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Ya, jadi kalau sederhananya, kalau misalnya segmentasi itu kan masih pasar itu kan masih luas ya, atau wilayah itu kan masih luas ya. Iya. Nah inilah perusahaan perlu untuk membagi. Iya. Ya, oh segmentasi pasarnya produk ini adalah untuk kalangan ini. Iya. Ya, nah inilah upaya perusahaan dalam melakukan segmentasi. Sudah paham? Paham. Nah,
Nah, kemudian dalam proses segmentasi pasar, nah, atau segmenting ini, ya, akan membagi beberapa kategori, ya, terkait dengan geografik. Geografik itu apa? Ada yang tahu geografik? Wilayah, betul. Ya, wilayah apa di sini? Ya bisa wilayah suatu desa tertentu, kota, ya kan, negara, ya, provinsi, ya, sehingga masing-masing wilayah tadi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, misalnya masyarakat Kota Tegal dengan masyarakat Brebes karakteristik untuk daya belinya kan pasti berbeda, gitu ya. Sehingga itu ada upaya segmentasi pasar, membagi pasar, enggak semuanya itu dimasukin, ya. Nah, sehingga nanti apa? Sehingga dengan memudahkan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah. Oh, strategi yang tepat adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi demografik, apa itu demografik di sini bisa dilihat dari kategori usia. Nah, tadi ya usia, produk skincare untuk usia 18 sampai 25 tahun kan strategi pemasarannya kan beda-beda. Ya, apalagi zaman sekarang lebih tren dengan siapa? Influencer ya. Nah, influencer. Ya, tapi kalau misalnya usia 40 tahun kan beda lagi. Ini kan sudah jelas tentang segmentasi pasar. Sudah paham ya? Jadi tadi segmentasi apa? Membagi pasar, betul ya. Jadi segmentasi pasar inilah membagi pasar, ya, membagi wilayah, gitu ya, atau berdasarkan pendidikan bisa, usia, pekerjaan, ya kan. Nah, inilah yang namanya segmentasi pasar, sehingga perusahaan akan mudah menerapkan strateginya, ya. Oh, ternyata produk motor Honda segmentasinya apa? Untuk saat ini kita lagi bikin skenario baru untuk target yang PNS sama BUMN, Pak. Jadi kan ini ada gaji 13-an. Iya, itu betul. yang ditargetkan dari pekerjaannya. Jadi kita mencari siapa yang punya uang kayak gitu. Oke, ya. Jadi ada target untuk Brebes kayak yang pengusaha bawang gitu-gitu, ada segmentasinya sendiri. Oke, jadi sudah paham ya, segmentasi dari produk yang nanti akan dijual adalah produk motor, ya. Jadi ada program tentang untuk PNS, ya, karena sudah tersegmen, berarti khususnya adalah jelas, ya kan, orangnya siapa, ya. Dari sisi demografisnya adalah mereka yang PNS, gitu kan, secara pekerjaan, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi geografis, misalnya tadi sudah ditentukan wilayah Brebes misalnya, ya, pengusaha-pengusaha bawang, ya, dan sebagainya. Jadi sudah tersegmentasi, kemudian targetnya itu yang harus dikejar. Nah, kemudian bagaimana ada upaya nanti positioning yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, berkaitan dengan segmentasi pasar sudah jelas ya? Sudah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada targeting. Ya, targeting ini adalah untuk memilih pasar sasaran. Nah, jadi kalau misalnya tadi masyarakat yang luas, kemudian sudah disegmentasikan, sudah dipilih mana yang mau dituju, ya, kemudian baru ada upaya memilih pasar yang sesuai dengan sasarannya. Nah, targeting di sini adalah memilih satu atau lebih, ya, segmen pasar yang dianggap paling menguntungkan, ya, dan sesuai untuk dilayani perusahaan, kemudian mengarahkan seluruh upaya pemasaran secara spesifik. Contohnya tadi, ya, segmennya adalah untuk kalangan PNS, ya. Dari sisi pekerjaannya sudah jelas PNS. Kemudian dari sisi yang tadi punya pendapatan, ya, penghasilan, selain penghasilan yang umum ada penghasilan yang gaji ke-13, ya. Kemudian itulah targetnya yang harus disesuaikan. Ya, masyarakat Brebes kan banyak dengan berbagai pekerjaannya, ya, ada yang pengusaha, ada yang PNS, ya kan, ada yang wirausaha, ada yang nganggur, gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Jadi itu sudah tersegmen. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan upaya pemasaran, yang nganggur mau dikejar nggak? Enggak, ya. Jadi kan sudah jelas ya, namanya targetingnya. Paham ya? Nah, ini memilih satu atau lebih dari segmen yang tadi sudah ditentukan. Targeting ini ada 4 strategi utamanya, ya. Yang pertama, undifferentiated marketing atau pemasaran yang tidak terdiferensiasi. Nah, sedikit sudah saya singgung tadi, ya. Di sini adalah menawarkan satu produk untuk seluruh pasar tanpa membedakan segmen. Nah, jadi semuanya dapat kesempatan untuk bisa mengkonsumsi, menggunakan, ya kan, produk atau barang yang ditawarkan, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah air mineral, le mineral, gitu ya.
Aqua, ya mereka kan semua kalangan bisa ya. Iya, betul. Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, ya kemudian bayi pun semua nggak ada yang dibedakan. Karena apa? Karena inilah pemasaran tidak terdiferensiasi. Nah, jadi semua kalangan atau semua pasar ya bisa mendapatkan kesempatan. Kemudian adanya differentiated marketing atau pemasaran yang terdiferensiasi. Ya, jika tadi adalah tidak terdiferensiasi, nah kalau yang ini adalah produk yang berbeda untuk setiap segmen. Nah, contohnya adalah ini, sampo. Ya, sampo dari Unilever. Ya, ada sampo laki-laki yang memang khusus untuk laki-laki disarankan seperti itu. Ya, namanya adalah Clear misalnya. Ya, kemudian kalau yang perempuan bisa juga ada Sunsilk gitu ya. Nah, terus contoh lain apa? Kalau misalnya mereka itu khusus untuk perempuan ya perempuan, laki-laki untuk laki-laki. Ada lagi? Wardah. Iya, Wardah juga ada. Perempuan terus dan laki-lakinya. Kaf ya, oke ya. Jadi perusahaan sudah mulai mengkhususkan ya, bahwasanya Wardah ya memang khusus untuk perempuan yang dengan berbagai tipe kulit ya kan. Dan kalau yang laki-laki ada khusus memang diperuntukkan untuk laki-laki yang mungkin lebih ekstra aktivitas gitu. Nah kemudian ada concentrate marketing ya atau pemasaran yang terkonsentrasi. Apa maksudnya di sini adalah fokus pada satu segmen saja. Misalnya adalah produk mobil sport ya, Ferrari gitu kan. Ferrari kalau misalnya PNS bisa beli nggak? Berat. Berat ya. Minimal apa? Minimal pengusaha ya kan. Nah, jadi kalau misalnya Ferrari ya mobil sport yang harganya miliaran, ya mereka harus segmennya juga harus jelas gitu ya. Karena apa? Karena ya terkonsentrasi ya untuk produk-produk yang kalangan tertentu gitu ya, sehingga mobil sport Ferrari, kemudian apalagi yang memang khusus untuk kalangan-kalangan tertentu. Biasanya perempuan banyak nih. Tas branded, betul. Contohnya apa? Gucci, Chanel, kemudian apalagi LV gitu ya. Kemudian ada micro marketing ya atau pemasaran mikro. Nah ini menyesuaikan produk untuk individu atau kelompok kecil ya. Nah, misalnya ini custom sepatu. Nah kan sekarang ada ya di TikTok ya. Kalian bisa bikin sepatu yang custom untuk perusahaannya misalnya, untuk brand sendiri. Nah kemudian selanjutnya ada positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah langkah untuk menempatkan citra. Ya, citra ini bukan hand body citra, bukan ya. Nah, citra ini adalah apa? Nama baik ya, atau sudah melekat ya di benak konsumen. Nah, bisa bentuknya identitas atau persepsi suatu produk, di mana produk ini yang sudah tertanam di dalam benak konsumen ya, agar produk tersebut juga memiliki nilai unik yang berbeda dari pesaingnya. Jadi positioning ini secara tidak langsung kalian tanpa melihat merek itu sudah tahu yang ada manis-manisnya apa? Itulah positioning, ya kan? Orang tanpa menyebutkan merek, ketika sudah ada keunikan dari produk atau perusahaan itu sudah tertanam di dalam benak konsumen, itulah namanya positioning. Selanjutnya adalah quiz ya. Nah, quiz, silakan siapkan kertas teman-teman semua ya. Ya, siapkan kertas teman-teman semua. Silakan kalian menjabarkan ya tentang segmentasi, targeting dan juga positioning dari Indomaret. Segmentasinya apa, kemudian targetnya apa, targetingnya khusus apa ya, kemudian positioningnya apa. Oke, tidak? Oke, Mas Anam, kalau dari segmentingnya untuk Indomaret apa Mas? Segmenting dari Indomaret sendiri itu pasar penuh pasar orang yang tinggal di perkotaan Pak. Oke. Dan untuk targetingnya itu untuk semua kalangan dan jadi tidak terdiferensiasi. Oke, semua kalangan bisa ya, kecil, laki-laki, perempuan, ya tua, dewasa, ya bisa semua ya. Bentuk positioningnya positioning dari Indomaret sendiri itu belanja hemat. Belanja hemat, oke, itu. Terima kasih. Yang lain bisa menambahkan selain dari Mas Anam tadi?
Ina? Kalau buat dosen sendiri kan itu buat penempatannya itu kan di tempat yang padat penduduk. Pada penduduk. Tapi mereka punya senang buat setiap minuman itu harus ada cara. Cara, oke ya betul. Kemudian Terus itu kalau buat target sendiri sama sih mereka kan nggak menargetkan harus siapa, tapi semua kalangan semua kalangan bisa masuk ya. Oke. Terus Terus habis itu kalau positioningnya mereka tuh udah terkenal kalau logonya biru, merah, berarti loh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang strategi pemasaran STP. S-nya apa? Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita ketemu minggu depan di mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja dari aspek pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART 2025, khususnya kepada Direktorat SDM Kemdikti Saintek Republik Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Politeknik Siti Bisnis, rekan sejawat, dan mahasiswa-mahasiswi Politeknik Siti Bisnis. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.